Halo guys, David sini dan ini adalah MSI Vector GP66, laptop gila ini. Waktu itu saya udah pernah infoin soal promo pre-ordernya di IG ya, dan bilang kalau Vector GP66 ini salah satu laptop pertama yang pakai prosesor Intel Core generasi ke-12, Alder Lake. Dan sekarang akhirnya barangnya udah datang. Bisa kita lihat bareng performanya. Penasaran banget nggak sih? Kemarin kan kita udah dibuat kagum sama performa Alder Lake versi desktop yang loncatan performanya tuh bener-bener jauh dari prosesor generasi sebelumnya. Sekarang si Alder Lake juga akhirnya tiba di laptop gaming dengan ngebawa sistem yang sama ya, ada kombinasi P-Core, Performance Core, yang bakal bertugas buat ngejalanin aplikasi yang butuh power gede. Ada E-Core juga, Efficiency Core, yang kerjaannya buat ngejalanin aplikasi enteng atau yang lagi berjalan di background. Arsitekturnya udah hybrid. Buat MSI Vector GP66 ini sendiri, dia pakai prosesor Intel Core i7 12700H dengan 14 core 20 thread. 14 core-nya itu hasil dari 6 P-Core dan 8 E-Core. TDP-nya 45 watt dan fabrikasinya 10 nanometer. RAM yang dipakai di laptop ini sayangnya modulnya masih DDR4 ya, 2x8 GB dual channel, 3200 MHz. Jadi belum DDR5 yang bisa disupport Intel 12 Gen. Kalau saya tebak alasannya karena DDR5 masih mahal aja. Buat PC saya aja yang RAM 16GB x 4 biji itu habisnya 16 juta waktu itu. Butuh waktu lah biar harganya turun. Jadi laptop ini tetap kombinasiin prosesornya pakai DDR4 yang tetap bisa ngasilin speed yang kacau abis. Kayak lihat nih hasil benchmarknya ya. Di sini saya cobain di Cinebench R23 dengan setting Extreme Performance dan fan-nya Smart Auto. Skor multicore yang didapetin bisa hampir kena di 15.000, sementara single core-nya 1.750-an. Kenceng abis! Sebagai perbandingan, kalau kita adu sama prosesor mobile andalan AMD Ryzen 9 5900HX, si merah dia dapetin skor multicore yang hampir 14.000 dan single core-nya agak jauh di 1.450-an. Dan ingat, ini kita bandinginnya sama i7 loh. Kalau mau yang i9, yang kakaknya yang lebih bos lagi di pucuknya itu ada lagi Intel punya. Tapi di sini ya kita pakai laptopnya yang i7 aja karena belum ada yang i9, belum ada di sini. Cuma i7 aja udah cukup buat ngeliatin si bosnya AMD. Di benchmark lain yang bener-bener nuntut prosesor, Intel Core i7 12700H juga konsisten bisa di atas Ryzen 9 5900HX. Misalnya di Blender CPU BMW, terus di Geekbench 5, sama-sama unggul sekitar 10-20%. Jadi Intel 12 Gen Mobile ini bener-bener seru sih. Sekarang bolanya malah ada di AMD. Kita tinggal nunggu aja respon AMD 6000 kayak gimana. Dan ngomong-ngomong soal konsisten, skor benchmark yang dihasilin prosesornya di MSI Vector GP66 ini juga termasuk konsisten. Di sini saya ada coba 10 kali running benchmark Cinebench R20 ya, dan skornya pas udah run ke 10 cuma beda tipis aja sama awalnya. Paling jebloknya itu ada di run tengah-tengah, tapi itu pun cuma turunnya 5%. Suhu CPU maksimal selama benchmark kami dapetin di 96 derajat Celcius. Itu termasuk tinggi sih, tapi itu di situasi yang sekali-sekali doang kan, nggak sering lah kita ngebenchmark komputer. Kalau buat gaming intense, suhunya tetap enak kok di antara 83-90 derajat. Reputasi Alder Lake yang panasnya tinggi di desktop, untungnya bisa mendingan di laptop. Nggak juga deh. Nggak boleh samain semua laptop. Belum tentu semua laptop yang pakai Alder Lake bakal punya suhu yang enak kayak MSI Vector GP66 ini ya. Soalnya tiap laptop kan sistem coolingnya beda-beda. Performanya juga pasti beda-beda. Mungkin malah ada yang bisa dibawa AMD kalau coolingnya hancur. Bisa jadi. Kalau Vector GP66 ini sendiri, cooling mereka kelihatan serius lah buat ngeladenin ganasnya Alder Lake. Lihat aja, ini heat pipe-nya banyak banget. Ada 6 biji dan dilengkapin dengan 2 fan juga. Sistem pendingin cakep yang nggak kaleng-kaleng ini, dikasih nama Cooler Boost 5. Dan yang ini cuma eksklusif ada di MSI doang. Sama ada sistem fan Smart Auto juga yang bisa nyesuaiin kecepatan kipas sama suhu saat itu. Jadi udah mantap sih. Di dalam sini kita bisa ngelihat slot SODIMM RAM 2x8GB-nya tadi, DDR4. Dan ada SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 juga yang kapasitasnya 1 TB dengan speed yang kenceng abis sih sebenarnya. Saya bilang sebenarnya karena
bisa lebih kenceng lagi karena dia udah PCIe Gen 4. Silakan kalau mau di-upgrade, di sini masih ada satu slot M.2 extra. Cuma ya standar laptop gaming speed kayak gini udah kenceng lah. Terus di Vector GP66 ini dia juga udah pakai modul Intel Killer Wi-Fi 6E ya, yang bandwidthnya udah lebih gede lagi dan support di frekuensi 6 GHz. Nah, sekarang performa gamingnya sendiri. Ini laptop yang fokusnya benar-benar ke gamer banget kan? Soalnya lihat aja, bentuknya ini gede. Gaming banget laptopnya. Bobotnya juga gaming banget. Ini 2,35 kilo ini. Belum lagi charger 280 wattnya yang bener-bener jumbo. Ini charger dan kabelnya aja beratnya 1,06 kilo loh. Total kalau ngebawa laptop sama chargernya bisa hampir 3,5 kilo. Dahsyat banget. Untungnya performa yang dikasih juga ya dahsyat lah ya, kayak CPU-nya yang tadi udah kita lihat. GPU-nya juga kelas atas, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, laptop GPU dengan TGP 150 Watt. VRAM-nya 8GB GDDR6. Buat main Valorant di settingan maksimum, anisotropic 8 kali, rata-rata frame rate yang didapetin bisa kena di berapa? 350 FPS. Parah banget. Ini mah overkill ya jatuhnya. Semua gamenya juga saya jalaninnya di resolusi maksimal ya, 2560 x 1440 pixel alias QHD. 1440p, bukan Full HD lagi nih levelnya. Kalau Genshin dengan sistem unlock FPS, dia bisa dapat di 135 FPS. Minimal FPS-nya itu 100, santai. Terus Shadow of the Tomb Raider, preset highest, DLSS, ray tracing medium, dapatnya 124. Ya, berlebihan juga sih buat game AAA yang 60 aja sebenarnya udah enak. Jadi, sekalian aja kita naikin kualitas ray tracingnya jadi high. Itu juga masih dapat di 94. Red Dead Redemption 2 mau pentokin semuanya juga udah aman di 83. Jadi kayak nyantai-nyantai gitulah di laptop ini. Buat Cyberpunk settingan paling enaknya di preset ultra sama ray tracing medium ya, DLSS. Kalau semuanya kita pentokin buat ngelihat keindahan dunia Cyberpunk ya masih oke sih, tapi saya lebih saranin medium karena kalau kita pentokin semua itu dapatnya di 45. Ini salah satu laptop gaming yang performanya paling gila yang pernah saya coba. Jadi puas-puasin, mau main apa, suhu body pas main gamenya pun enak, palm rest-nya aman, dan tombol WASD-nya juga sedikit hangat aja tapi sama sekali nggak ngeganggu. Buat layarnya juga nggak kerasa ada kompromi ya, ukurannya gede. Standar laptop gaming di 15,6 inci. Resolusinya tadi 1440 x 2560 alias QHD, refresh rate 165 Hz, finishingnya anti-glare, 100% DCI-P3 dan 89% Adobe RGB. Brightness-nya di 350 nits. Udah akurat banget. Jadi mau gaming, mau desain, oke. Keyboard-nya juga mantep, ukurannya 75% by SteelSeries dengan backlit RGB yang masing-masing warna key-nya bisa kita atur lewat software SteelSeries. Jadi nggak pakai zona-zonaan lagi, silakan lebay-lebayin lah kalau mau. Feel ngetiknya juga enak, kerasa lebar karena nggak ada numpad di sini. Tombol panahnya juga udah full size. Buat webcamnya sendiri, dia bisa sampai di resolusi 720p, cuma kualitasnya nggak terlalu spesial gimana ya, kayak noise-nya kelihatan, terus warnanya juga agak ungu gitu. Webcam bukan sesuatu yang spesial sih di laptop ini. Di sebelah kanan laptop ini ada dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, di kiri ada Kensington Lock, USB Type-A 3.2 Gen 1, ada Type-C Gen 2 juga dengan DP 1.4 dan combo jack. Terus di belakang ada port HDMI 2.1 yang support resolusi sampai 8K di 60 fps, mini DP 1.4, RJ45, dan lubang power yang harus sering kecolok. Soalnya daya tahan baterai di MSI Vector GP66 yang kapasitasnya 65 Wh termasuk cepat habisnya. Saya tes buat video playback di YouTube gitu, brightness 50%, koneksi Wi-Fi. Dalam 2,5 jam dia udah habis, dan itu di mode grafik yang MS Hybrid ya. Jadi RTX 3070 Ti-nya itu nggak nyala terus, tergantung komputernya yang ngatur. Kalau discrete-nya aktif terus kan mungkin aja itu alasannya. Tapi ini udah saya setting ke yang paling hemat sih. Ini bukan sesuatu yang ngejutin sebenarnya buat laptop gaming, tapi mungkin ekspektasi saya yang agak tinggi ya. Soalnya Intel 12 Gen ini kan udah sistemnya hybrid tuh, punya e-core yang saya kirain bisa tambah efisien. Tapi ternyata nggak jauh beda di laptop ini. Yang kerasa tuh powernya jauh banget. MSI bener-bener sekali lagi fokusin power banget di sini.
kayak mereka nganggapnya ya udah mereka pasti bakal colok terus si chargernya, mereka tuh kita. Sampai MSI juga ada ngasih teknologi MSI Overboost buat maksimalin kombinasi power CPU dan GPU. Tapi itu lagi-lagi dengan syarat cuma bisa aktif kalau kita colokin si laptop. Speed ngecasnya juga nggak ngebut-ngebut banget, 2,5 jam lebih dari 0 sampai penuh baru kelar, soalnya beda kayak HP yang semakin gede charger, casnya itu tambah cepat. Kalau di laptop itu sistemnya semakin gede charger, yaitu artinya semakin gede listrik yang dibutuhin laptop pas nyala. Kan kecoloknya sambil kita pakai, kalau HP kan nggak kayak gitu. Jadi tips simple buat pakai Vector GP66 ya, chargernya dibawa terus dan dicolok terus. Terus satu lagi, soal speaker. Sebenarnya kualitasnya bagus-bagus aja, tapi kalau Anda ngarep speakernya itu seluar biasa performanya karena bodinya juga udah gede, nggak sampai segitu sih. Speakernya rata-rata laptop gaming di pasaran lah. Kesimpulannya, MSI Vector GP66. Ini laptop gaming sejati sih. Performanya bener-bener nggak nahan. Kombinasi CPU generasi paling baru dari Intel dan RTX 3070 Ti yang belum pernah ada di laptop lain, bisa ngehantam abis game apapun yang kita kasih di settingan maksimal dan suhu yang nggak terlalu tinggi. Kalau Anda berani keluarin 30 jutaan buat nih laptop, lebih tepatnya 34,999 juta, nggak usah pusingin lah mau main game apa. Anda suruh apa juga dia siap. Build quality laptopnya juga pastinya bagus, tekstur pas disentuh berasa lembut, keyboardnya udah full RGB, layar gede, warna akurat, kenceng, tajam. Ini laptop yang jos. Oh ya, sekilas info, kalau misalnya Anda minat sama MSI Vector GP66 ini, sekarang MSI lagi ada promo Time to Power Up sampai tanggal 15 April 2022. Ada Steam Wallet Code sampai $100 kalau Anda beli laptop ini. Sama ada bag gratis juga pastinya. Buat info lebih lanjut, bisa cek link di bawah. Demikian review gadgetin buat MSI Vector GP66. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kapan ya laptop gaming nggak dicolok bisa 10 jam? Masih belum sih kayak gitu.